wajahmu dan berseru. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam Ulangan 8 ayat yang kedua, Allah berkata kepada bangsa Israel bahwa segala yang mereka alami di padang gurun selama 40 tahun adalah dengan maksud merendahkan hati mereka dan mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Nah, kita sekarang menghadapi pandemi COVID-19. Kita tidak paham mengapa ini terjadi. Tetapi kalau kita membawa kepada ayat firman Tuhan ini, yang Tuhan ingin tahu adalah apakah kita mau merendahkan diri dalam situasi sekarang, dan apakah kita meresponinya dengan cara yang benar, yaitu tetap berpegang kepada firman Tuhan. Naomi, Ruth, dan Orpa pernah hidup dalam situasi yang hampir sama, di mana situasi yang tidak punya harapan, situasi yang susah ketika Naomi kehilangan suami dan 2 anaknya yang juga merupakan suami daripada Orpa dan Ruth. Dan ketika itu terjadi semuanya, maka Naomi memutuskan kembali ke Israel dari Moab. Lalu mereka berangkat bertiga, tetapi di tengah jalan Alkitab mencatat Naomi menawarkan kepada mereka, pulanglah. Izinkan saya mengatakan, Naomi mencobai mereka dengan berkata, sudah gak usah ikut lagi saya, gak ada yang bisa kamu harapkan dengan saya. Naomi akhirnya berhasil mencobai Orpa. Ayat yang ke-14 dikatakan, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Kekasih Tuhan, Orpa jatuh dan dia meninggalkan Naomi dan Ruth. Tetapi Ruth tetap bertahan sekalipun Naomi tetap mendesaknya. Dan Ruth, dia berkata, di mana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku. Di mana engkau mati, aku pun di sana akan mati. Di sanalah aku akan dikuburkan. Luar biasa. Dan kita sudah tahu akhir daripada kisah ini, Orpa tidak terdengar lagi cerita tentang kehidupannya. Tetapi Naomi dan Ruth sungguh mengalami pertolongan Tuhan. Mereka dibangkitkan dari keterpurukan menjadi kelimpahan. Bahkan kelak Naomi menjadi nenek moyang daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Di mana letak perbedaan antara kedua menantu ini? Tentu saja Orpa jatuh dalam pencobaan. Apa yang membuat Orpa jatuh dalam pencobaan? Apa yang kita dengar ini menunjukkan dari sudut kasih. Di sini jelas, kasih yang pura-pura akan kalah dengan kasih yang sebenarnya ketika pencobaan datang. Alkitab berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Yang kedua, kita melihat mereka sama-sama dimuridkan bertahun-tahun. Tetapi kita tahu, Orpa tidak memahami siapa itu Naomi. Naomi itu adalah bangsa pilihan. Naomi itu orang Israel. Sedangkan Ruth sangat mengetahui. Itu sebabnya dia berkata, bangsamu bangsaku, Tuhanmu Tuhanku, di mana engkau berada di situ aku berada. Ruth ingin mendapatkan berkat dari Allah Israel. Tetapi Orpa tidak tahu. Orpa tidak tahu apa yang dia cari. Sedangkan Ruth tahu persis ketika mengikuti Naomi bagi dia sama dengan mengikuti Allah yang benar. Dan yang terakhir saudaraku, kita belajar dari sini bahwa Orpa kelihatan sekali jatuh dalam pencobaan di mana mau hidup enak saja tapi tidak mau berjuang bersama. Orpa tipikal orang yang tidak bisa diajak berjuang dengan gigih. Orpa tipikal orang yang tidak bisa diajak bersama-sama merintis dari nol kembali. Tapi Ruth berkata, no, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan kisah selanjutnya menceritakan bagaimana Ruth bekerja dengan keras, walaupun hanya mengutip sisa-sisa gandum. Tapi lewat apa yang dia kerjakan, dia bertemu dengan suaminya. Dan lewat itu pula mereka diberkati. Orpa berpikir, dialah yang meninggalkan Naomi dan Ruth. Tapi yang sebenarnya adalah Naomi dan Ruth lah yang meninggalkan Orpa.
Karena sesudah itu selesailah riwayatnya. Karena sesudah itu Naomi dan Ruth yang mengalami hidup yang berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati saudara.